keamanan, saya terpaksa berhenti, teman-teman, hari ini dari pekerjaan saya. Bagaimana di kantor saya, teman-teman, digas-gas oleh gerombolan zombie-zombie. Saya gaduh, teman-teman. Oke, ya, tapi perlu diingat, ya, dalam hal ini. Nah, lu kena hantam di kerjaan lu yang bener, yang halal, lu nyalain pendukungnya Pak Said. Itu konyol lo. Kan lu tahu resikonya jadi buzzer, resikonya membela kejoliman. Jadi begitu, men. Belum lu, gua dulu 10 tahun lebih yang lalu, gua udah duluan ada di situ. Tanggapan Pak Sididi nih? Saya tidak ada waktu saya untuk memikirkan mereka. Tidak ada hati saya, ruang hati saya untuk membenci mereka. Karena hati saya dan otak saya sudah habis. Rakyat yang ratusan ribu rakyat yang mau digusur. Dan tiap hari saya turun ke hampir tiap hari, udah hampir 10 bulan. Saya ada di tengah-tengah mereka dengan resiko macam-macam. Jadi kalau ada yang datang framing, terlambat. Ngaku juga kalau lu dibayar kan? Dasar para penjilat. Jadi kalau lu udah nggak bekerja lagi, jangan salahin orang lain. Ngerti nggak lu? Jangan bilang para pembela Saidi dulu bilang gerombolan. Yang jelas-jelas gerombolan itu kalian. 4 hama itu kalianlah para hama. Ya kamu mikir aja sendiri. Kenapa Indonesia ini, negeri kita ini dijajah sampai 350 tahun oleh Belanda? Apa sebabnya? Bukan karena Indonesia itu lemah. Justru Indonesia itu negara yang kuat. Dengan jiwa-jiwa patriot bangsa kita. Ya, para pemberani. Tapi kenapa sampai 350 tahun? Karena itulah. Karena banyaknya pengkhianat di negeri ini. Ya. Ya contohnya kayak kalian berempat itu. Hanya demi isi perut, hanya demi sesuap nasi. Kalian rela membela kaum cukong. Hah? Kalian nggak ngerti dampaknya itu. Pik 2 itu. Batman. Justru kita ngelihat lu yang jadi komplotan sekarang. Komplotannya Aguan. Nafsu banget lo kayaknya. Pengen jelek-jelekin Said Didu. Aji gile ini manusia satu. Dapat apa sih dari si Aguan? Pastinya gede ya. Makanya lu sampai ngotot begitu ya gak? Dari 4 teletabis ini kan parah nih terhadap Pak Said Didu nih. Saya mau tanya nih sama Pak Said Didu, gimana tanggapan Pak Said Didu nih? Saya tidak ada waktu saya untuk memikirkan mereka. Tidak ada hati saya, ruang hati saya untuk membenci mereka. Karena hati saya dan otak saya sudah habis. Rakyat yang ratusan ribu rakyat yang mau digusur. Dan tiap hari saya turun ke hampir tiap hari, udah hampir 10 bulan. Saya ada di tengah-tengah mereka dengan resiko macam-macam. Jadi kalau ada yang datang framing, terlambat. Terlambat karena dan framing Anda nggak laku sama sekali karena baru netas itu. Apa ya? Saya orangnya santai-santai aja kok, nggak serius. Yang penting sekarang saya berharap semakin di framing itu insya Allah semakin rakyat semakin tahu bahwa ada pejuang yang sedang memperjuangkan rakyat kita semua. Keamanan, saya terpaksa berhenti, teman-teman, hari ini dari pekerjaan saya. Nah, akhirnya ngaku juga kan lu kan? Ngaku juga kalau lu dibayar kan? Dasar para penjilat. Jadi kalau lu udah nggak bekerja lagi, jangan salahin orang lain. Ngerti nggak lu? Jangan bilang para pembela Saidi dulu bilang gerombolan. Yang jelas-jelas gerombolan itu kalian. 4 hama itu kalianlah para hama. Ya kamu mikir aja sendiri. Kenapa Indonesia ini, negeri kita ini dijajah sampai 350 tahun oleh Belanda? Apa sebabnya? Bukan karena Indonesia itu lemah. Justru Indonesia itu negara
yang kuat dengan jiwa-jiwa patriot bangsa kita. Ya, para pemberani. Tapi kenapa sampai 350 tahun? Karena itulah, karena banyaknya pengkhianat di negeri ini. Ya. Ya contohnya kayak kalian berempat itu. Hanya demi isi perut, hanya demi sesuap nasi. Kalian rela membela kaum cukong. Hah? Kalian tidak ngerti dampaknya itu. PIK 2 itu. Said Didu udah jelas membela hak rakyat kecil. Jadi untuk para anak abah, tolong di-share ya video ini. Kita kasih paham ke 4 hama ini. Jadi siapapun yang udah menjadi follower 4 hama ini, tolong di-unfollow dan blokir. Karena itu akan mencederai, merusak citra abah. Karena tujuan Abah Anies dengan perubahan itu udah jelas. Kalau Pak Anies itu mendukung rakyat kecil, bukan mendukung cukong seperti yang mereka lakukan. Mereka hanya ingin mencari sesuap nasi dengan ketenaran dia seolah sebagai pejuang perubahan. Jadi tolong di-share. Kita kasih paham ke 4 hama ini. Langsung di-unfollow dan blokir bila perlu. Kita kasih hukuman sosial kepada mereka. Selama ini kita lihat follower mereka udah banyak. Jadi menganggap diri mereka itu udah hebat gitu ya. Sekarang malah berani coba-coba nyalahin pembela Said Didu sebagai gerombolan. Saya kasih tahu buat lu, Batman dan hama yang lain. Kami pembela Said Didu. Saya pribadi dari Aceh. Ya. Saya membela Said Didu karena Said Didu itu memperjuangkan rakyat kecil. Lu paham itu? Jadi kalian ini kalau dalam bahasa kami, bahasa Aceh hanyalah cuma pengkhianat. Ngerti? Salam waras. Teman-teman, hari ini dari pekerjaan saya, bagaimana di kantor saya. Nah, lu kena hantam di kerjaan lu yang bener, yang halal, lu nyalain pendukungnya Pak Said Didu. Konyol lo. Kan lu tahu resikonya jadi buzzer, resikonya membela kejoliman. Jadi begitu men. Belum elu, gua dulu 10 tahun lebih yang lalu gua udah duluan ada di situ. Ya. Lu berdiri di atas kebenaran apa? Lu berdiri di atas uang yang dibayar oleh pihak pengembang. Kalau nggak ada uang, mana mau lu ke sono? Mana mau? Duit dari mana lu ke sono? Lu aja kerjaannya PK, ngemis koin. Mending lu ngemis koin kayak kemarin. Daripada lu begini, nggak diserang lu. Nah sekarang lu diserang sama orang-orang se-Indonesia, terutama se-Banten tuh. Banyak yang lagi nyariin lu. Sumpah, hati-hati lu. Gua mau kasih tahu aja. Itu udah resiko lu. Lu ngikutin jejak Abu Janda, ya ini resiko lu. Ya wajar lu di kejar-kejar, bahkan sampai ke kantor lu. Wajar. Ya gue cuma nyaranin aja, siapin aja lu anti peluru. Itu aja, hati-hati. Nah, ini resikonya kalau lu main di depan layar. Ya berapa sih yang lu dapet? Paling calo lu tuh yang banyak duit. Gue yakin calo lu yang banyak duit, bukan lu. Yakin lu tetap miskin ntarnya. Ya calo lu yang penghubung lu tuh, ya, yang akan dapat duit banyak. Lu nggak dapat apa-apa. Apalagi yang lu lawan rakyat dan lu mengatakan bahwa lu ada di kebenaran. Nah, nih buat teman-teman anak abah, lu unfollow dia nih. Jangan lu dengerin dia, lu unfollow, lu bikin miskin dia. Lu bikin akunnya itu nggak laku. Ya. Followernya cabut semua buruan biar dia nggak laku. Oke?